Yuk guys, video kali ini akan lanjut merangkum alur cerita Soul Land 5, dari novel chapter 21-40. Pada chapter sebelumnya Tang San dipanggil Wang Yanfeng ke dalam rumah, untuk ditanyai bagaimana bisa Tang San mengkontrol banyak pisau angin sekaligus dalam satu serangan. Wang Yanfeng menatapnya dengan kaget, tetapi wajah Tang San tenang, dengan ekspresi polos di matanya. Wang Yanfeng hanya berkata, "Yah, kelas tempur yang sebenarnya hari ini ada di sini. Setelah kamu kembali, kamu harus dengan hati-hati memahami masalah yang kamu hadapi dalam pertempuran yang sebenarnya hari ini. Mulai sekarang, kami akan melakukan kelas pertempuran praktis setiap 3 hari. Mudah-mudahan, lain kali, Anda akan dapat melihat beberapa kemajuan. Ini terkait dengan apakah Anda dapat memenangkan penilaian ketika Anda benar-benar menghadapi serigala angin 3 tahun kemudian." Semua orang kembali ke rumah bersama, tetapi Wang Yanfeng menghentikan Tang San dan membawanya ke lantai 2. Tang San mengikuti Wang Yanfeng dan masuk ke kamar. Begitu dia memasuki ruangan, dia tidak bisa menahan alisnya sedikit. Ini ruangan yang kelihatannya kosong, ya, tidak ada furnitur di seluruh ruangan. Begitu Tang San masuk, Tang San dengan jelas merasakan bahwa elemen angin di ruangan ini jelas lebih kuat daripada dunia luar. Meskipun dia tidak dapat dengan mudah memobilisasi kesadaran ilahi, karena keberadaan sinar kesadaran ilahi itu, kekuatan spiritualnya tumbuh jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan persepsinya lebih tajam. Tang San segera menemukan bahwa asal-usul elemen angin ini berasal dari beberapa biji yang ditempatkan di 4 sudut ruangan. Menutup pintu, wajah Wang Yanfeng tampak sedikit serius. "Mari kita bicarakan, bagaimana kontrol bila angin Anda terjadi." Tang San berkedip dan menatapnya, "Guru." Wang Yanfeng menatapnya dengan wajah cemberut, dan berkata, "Anda harus menjelaskan bahwa ini terkait dengan hidup dan mati Anda. Saya perlu penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, Anda tidak bisa tinggal di sini lagi. Ada apa dengan Anda? Saat kamu baru terbangun, aku merasakan ada yang tidak beres." Biasanya manusia yang terbangun dengan garis keturunan serigala angin, pertama-tama memiliki perubahan yang mirip dengan serigala angin. Kekuatan elemen angin, sehingga kekuatan ini secara bertahap dapat meningkat, sedangkan kamu langsung bisa mengontrol kemampuan dari pisau angin. Tapi kau tidak memiliki transformasi serigala angin dari awal sampai akhir, tapi kau bisa menggunakan bila angin, dan kekuatan bila anginmu sepertinya meningkat dengan sangat cepat. Tingkat kendali ini digunakan hari ini. Seharusnya ini bukan kemampuan bawaanmu. Bila angin juga bisa dikatakan berasal dari kekuatan darah. Lalu, dari mana pengendali bila anginmu berasal? Tidak ada yang mengajari, aku tidak percaya kamu bisa dilahirkan dengan itu, apalagi, Anda juga perlu menjelaskan kepada saya bagaimana Kaizi Anda muncul. Petik 2. Tang San terdiam, dia sedikit menundukkan kepalanya, seolah memikirkan bagaimana menjelaskan semua yang diminta Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak terburu-buru, tetapi menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Tang San perlahan berkata, "Guru, kekuatan saya sebenarnya sudah lama terbangun." "Nah, kapan?" Wang Yanfeng sepertinya sudah menebak ini sejak lama. "Umur 6 tahun, dijawab Tang San, saya terbangun secara kebetulan. Waktu itu, saya sangat lapar malam itu, jadi saya keluar mencari makan, tanpa sadar berjalan ke pinggir desa, masuk ke hutan, tiba-tiba saya tersesat. Dan ada yang menangkap saya. Pada saat itu, saya ketakutan dan ingin berteriak, tetapi dia menutup mulut saya. Di bawah rasa takut, saya membangkitkan kekuatan dalam darah saya." Setelah mengatakan itu, Tang San berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Orang itu sepertinya merasakan kebangkitanku. Dia menyuruhku untuk tidak menelepon, lalu melepaskanku. Dia memeriksa tubuhku lagi. Setelah diperiksa, dia melanjutkan. Ditanya saya jika saya ingin belajar darinya. Pada saat itu saya tidak tahu apa-apa, bahkan belajar itu apa. Kemudian orang itu memberitahu saya sesuatu dan memberi saya sesuatu untuk dimakan. Izinkan saya setiap malam ketika saya pergi mencarinya, dia rela memberiku makanan. Dulu aku terlalu lapar untuk makan, jadi aku pergi setiap hari. Dia mulai mengajariku sesuatu, dan lambat laun, aku tahu lebih banyak. Dia juga mengajariku cara mengendalikan pisau angin. Seperti apa tampangnya? Apakah kamu tahu namanya?" tanya Wang Yanfeng. Tang San menggelengkan kepalanya dengan polos, dia tidak pernah mengatakannya.
Dia bilang dia akan memberitahuku saat aku besar nanti. Tapi, 3 bulan lalu, dia tidak pernah muncul lagi. Lalu, itu adalah upacara kebangkitan. Jadi, dia mengajarimu cara mengontrol bila anginmu. Lalu, apa dia bilang kenapa kamu tidak bisa berubah menjadi serigala angin? Tang San berkata, dia berkata bahwa transformasi belum tentu baik, karena itu akan terbatas pada transformasi Dewa Iblis. Seharusnya hanya menjadi esensi. Kemudian dia mengajari saya metode kultivasi, dan kemudian saya tidak dapat berubah. Dia mengatakan kepada saya bahwa jenis latihan ini sangat istimewa dan tidak dapat disebarkan keluar. Itu tidak dipelajari pada awal kebangkitan, dan akan mati setelah dipelajari. Begitu pernyataan ini keluar, Wang Yanfeng tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sepertinya telah sangat terstimulasi untuk waktu yang lama menjadi tidak bisa untuk membantu dirinya sendiri. Penebusan, Wang Yanfeng bergumam, Tang San bisa merasakan kegembiraan emosionalnya saat ini. Butuh waktu lama sebelum ekspresi Wang Yanfeng mereda, menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tang San, ingat, hal-hal yang Anda katakan kepada saya hari ini, jangan sebutkan kepada siapapun, termasuk Ling Muxue dan yang lainnya, jangan membicarakannya. Itu hanya bisa dikubur di dalam hatimu sendiri. Di masa depan, jika seseorang bertanya kepadamu dari siapa kamu belajar keterampilan pedang angin, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu mempelajarinya dari aku. Mengerti? Tang San memandangnya dan berkedip lagi, Guru, apakah Anda ingin belajar? Saya bisa mengajari Anda. Orang itu mengatakan bahwa selama itu manusia, Anda bisa mengajar. Hati Wang Yanfeng bergerak. Hari ini dia benar-benar terkejut dengan manipulasi dua bilah angin Tang San. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa manipulasi elemen anginnya sudah sangat halus, dan bahkan sulit baginya untuk terus berkembang. Namun, pisau angin tanpa bayangan yang ditampilkan oleh Tang San hari ini sepertinya telah membuka pintu baru baginya. Ini, Wang Yanfeng ragu-ragu sedikit, belajar dari muridnya sendiri. Wang Yanfeng tercengang. Melihatnya, yang dilihatnya adalah Tang San dengan mata kekanak-kanakan tapi sangat serius. Wang Yanfeng berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu mari kita bertaruh, di sini saja, jika Anda menang, saya akan belajar bagaimana menggunakan pisau angin dari Anda. Jika Anda kalah, guru akan mengajari Anda gaya kultivasi elemen untuk meningkatkan diri Anda. Bagaimana? Petik 2. Oke, Tang San segera mengangguk. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini di benua peri ini. Mata Tang San juga menjadi stagnan, memperhatikan Wang Yanfeng dengan sungguh-sungguh, tubuhnya sedikit berjongkok, kakinya satu di belakang yang lain. Ada juga glaukoma yang mengalir di matanya, dan cahaya cian samar keluar di sepanjang sudut matanya. Detik berikutnya, Tang San bergerak. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dua bilah angin, dan dua bilah angin yang jelas lebih besar dari yang sebelumnya di halaman, ditembakkan. Masih tidak membuat satu sosok pun, satu kiri dan kanan lainnya, menembak dua pisau angin, dan terbang langsung ke Wang Yanfeng. Mengabaikan dua bilah angin, dia bergegas langsung ke Tang San, mempersempit jarak sehingga Tang San tidak bisa melepaskan lebih banyak bilah angin. Ini adalah cara terbaik, tapi dia sendiri tidak melepaskan Feng Blade, lagi pula, dia khawatir Tang San tidak bisa menahannya dan menyakitinya. Dua bilah angin menghantam sendi lutut Wang Yanfeng. Pada saat ini, meskipun dia sudah menggunakan elemen angin untuk melindungi tubuhnya, kekuatan tubuhnya meningkat pesat setelah transformasi. Namun, dia masih terhuyung-huyung oleh dua bilah angin ini, dan perawakannya ke depan sedikit di luar kendali. Hati saya juga terkejut, ini bukan bilah angin yang dapat ditampilkan oleh transformasi serigala angin tingkat 2. Namun, langkah Tang San hanya sedikit jeda. Ada celah dalam elemen angin pelindung tubuh Wang Yanfeng yang disodok dalam sekejap. Ketiak adalah kuncinya, sekuat apapun tubuhnya, pertahanannya relatif lemah. Wang Yanfeng hanya merasakan sakit yang menusuk seperti akupuntur di ketiaknya, sesaat kemudian separuh tubuhnya lumpuh. Tepat ketika dia terkejut, tangan kanan Tang San langsung memukul bagian ketiak Wang Yanfeng. Wang Yanfeng langsung jatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut. Segera Tang San mundur beberapa langkah,
Setelah memukul bagian tubuh Wang Yanfeng, Tang San juga menyedot darah Wang Yanfeng tingkat 4. Segera Tang San berkata, "Guru, saya agak terlalu lelah, bisakah saya kembali beristirahat dulu?" Tang San memandang Wang Yanfeng, menunjukkan ekspresi menyedihkan. Wang Yanfeng mengejang sudut mulutnya, "Pergi. Ingat apa yang aku katakan hari ini, jangan beritahu siapapun apa yang kamu katakan padaku hari ini. Jika tidak, akan ada pembunuhan, guru yang baik." Tang San bergumam. Tang San langsung ke kamar untuk berkultivasi menyerap kekuatan yang telah diserap. Keesokan paginya Suan Tian Gong Tang San sudah menerobos tingkat 4, langsung melanjutkan kultivasi mata iblis ungu pada pagi hari. Setelah kelas pagi selesai, Tang San dipanggil Wang Yanfeng ke atas rumah lagi. Wang Yanfeng berhenti sejenak langsung mengatakan, "Itu, jangan pernah berbicara tentang organisasi penebusan yang Anda sebutkan kemarin, tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Kekuatan Anda sendiri harus disembunyikan sebanyak mungkin. Anda masih muda dan impulsif secara emosional, ini harus ditahan. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua manusia di Winwolf Town. Bisakah kamu mengerti maksudku?" "Saya mengerti." Tang San mengangguk dengan serius. Wang Yanfeng ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Apakah ada yang ingin Anda katakan? Atau Anda ingin bertanya?" Tang San berkata, "Guru, apakah Anda ingin belajar bagaimana memanipulasi bila angin dengan saya?" Mulut Wang Yanfeng berkedut. Jelas dia tidak menyangka ini akan menjadi apa yang akan dia tanyakan, tetapi dia hanya ragu sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, "Belajar. Aku ingin menerobos ke peringkat kelima sudah sangat sulit. Klan Serigala Angin juga tidak akan memberi saya teknik yang sesuai. Selain itu, kekuatan garis keturunan kita terbatas. Tidak banyak garis keturunan kuat kota Fenglang, jadi tentu saja ada batasan bagi kita." Tang San langsung mengajari teknik cara kontrol pisau angin. Hari-hari selanjutnya Tang San dan Wang Yanfeng belajar bersama. Setahun kemudian hari-hari belajar seperti biasa. Pada hari ini Tang San ke ruangan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng menceritakan bahwa hari ini saya ada misi pengiriman upeti kepada patriark klan Serigala Angin yang berada di kota besar dan mengajak Tang San. Sambil berjalan, Wang Yanfeng mengajarkan kepada Tang San untuk menundukkan kepala ketika melihat monster dengan tingkat yang lebih tinggi di jalan, dan tidak banyak bicara dan melihat, lakukan semua dengan hati-hati. Tang San bergumam, "Benar saja, yang kuat memakan yang lemah." Beberapa saat kemudian sampai di kota besar yang bernama Kota Keri. Kota Keri adalah salah satu kota utama di Kekaisaran Tianyu yang paling dekat dengan Winwolf Town. Meskipun agak jauh di sini. Setelah memasuki kota, keduanya segera datang ke sebuah hotel. Hotel ini dijalankan oleh pengikut manusia di kota Keri tersebut, langsung disambut oleh teman Wang Yanfeng yang dinamakan Hantu. Setelah mendapatkan kamar, Wang Yanfeng dan Tang San pergi ke rumah leluhur Serigala Angin. Ada yang jaga di depan gerbang rumah oleh beberapa serigala angin. Hanya Wang Yanfeng yang masuk. Tang San tidak diperbolehkan masuk dan tunggu di luar. Tang San berjalan ke arah pohon besar. Tang San duduk di tanah dan melihat sekitar. Ketika melihat sebuah toko teh susu, Tang San tertegun sejenak. Tidak ada hal seperti itu di kehidupan Tang San sebelumnya, dan terlebih lagi ketika dia datang ke dunia ini, sepertinya itu adalah sesuatu untuk diminum. Meskipun tidak banyak monster yang lewat di sini, apalagi bisnis toko teh susu ini, ada banyak monster yang lewat dan antri untuk membeli teh susu. Tang San memadatkan penglihatannya, dan cahaya ungu melintas di matanya, memutar mata iblis ungu untuk melihat ke toko teh susu. Ketika dia melihatnya dengan jelas, wajahnya tiba-tiba tampak terkejut. Ada dua wanita yang menjalankan toko, wanita manusia. Orang yang sedikit lebih tua, yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, terlihat sangat cantik, dengan rambut hitam, mata gelap, dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan matanya menunjukkan kelembutan yang mudah membuat orang merasa dekat. Wanita di sebelahnya lebih muda, terlihat berusia 6 atau 7 tahun, dan terlihat cantik. Langkah kaki Tang San tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tang San berdiri di sana benar-benar kaku, melihat wanita yang lebih muda, dan spontan memanggil Xiao Wu. Wanita muda itu langsung menjawab berkata nama dia bukan Xiao Wu. Semua orang memanggilnya Xiao Mei. Setelah memberikan teh susu kepada Tang San, segera Xiao Mei berkata, "Pergi dan jangan lihat di sini banyak monster." Tang San pergi langsung memandikan air mata, di bawah pohon sambil minum teh susu yang diberikan Xiao Mei. Tang San bergumam sendiri,
Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dalam 9 tahun, dia telah melihat kesengsaraan umat manusia di dunia ini, kehilangan ibu yang melahirkannya di dunia ini, dan dalam bahaya dibunuh oleh monster. Setiap saat guru Wang Yanfeng menerima kehangatan di rumah, dan semua ini terus-menerus menyentuh hatinya. Pada saat ini, suara yang sedikit terkejut datang dari sekitar. Tang San, dari mana kamu mendapatkan minumanmu? Wang Yanfeng kembali. Tang San menunjuk ke toko teh susu di kejauhan. Guru, apakah Anda melihat toko ini? Teh susunya enak. Wang Yanfeng terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah area inti kota Keri, dan saya jarang datang. Setiap kali saya datang, saya segera pergi ke rumah leluhur dan pergi setelah melakukan bisnis. Ayo pergi, jangan tinggal di sini. Monster dan bangsawan yang ada di sini pemarah. Segera kembali ke hotel. Sambil berjalan Wang Yanfeng melihat senyum di wajah Tang San dan berkata sambil tersenyum, sepertinya secangkir teh susu sangat menyentuhmu. Ya, di dunia ini, meskipun ada serangan jahat yang tak terhitung jumlahnya terhadap kita, masih ada keindahan. Dalam hidup Anda, bahkan jika Anda harus menghadapi kedengkian setiap hari, kita hanya harus menyimpan bagian kebaikan itu di hati kita. Hanya dengan cara ini Anda dapat fokus pada sinar matahari dan selalu memiliki perasaan harapan dan kebahagiaan. Tang San bertanya guru, apakah ada tempat yang ramai di kota Keri? Saya ingin melihatnya. Wang Yanfeng berkata, aku sudah lama tidak ke sini, aku akan bertanya pada hantu bibimu. Ketika dia menemukan hantu itu dan berkata bahwa dia berencana untuk membawa Tang San ke tempat yang ramai, hantu itu berkata, ada tempat-tempat yang ramai hari ini. Ngomong-ngomong, tidak jauh dari sini, ada tempat untuk dikunjungi. Dengar, malam ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah kompetisi tabrakan tahunan kota Keri. Tidak hanya monster di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi beberapa desa dan kota sekitar tempat klan kuat ditempatkan juga akan berpartisipasi. Apa itu kontes tabrakan? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu bibi berkata, yang disebut kompetisi tabrakan adalah bahwa kedua sisi kompetisi mulai pada saat yang sama pada jarak 30 meter dan bertabrakan satu sama lain. Siapapun yang mundur keluar area setelah tabrakan akan kalah. Jika tidak, ia menang. Ini adalah kompetisi bagi monster yang lebih muda, peserta umumnya tingkat 3-6. Apakah Anda mau pergi lihat? Tang San bertanya apakah bisa, guru mari kita pergi. Tang San bergumam, mari kita lihat apakah bisa menyerap beberapa darah monster yang lebih tinggi, hanya satu-satunya cara agar tumbuh lebih cepat, untuk melindungi Xiao Wu di masa depan. Setelah sampai di tempat, kompetisi tabrakan segera akan dimulai. Seorang pria raksasa yang agung berjalan ke lingkaran dalam arena. Dari penampilannya, Tang San tahu bahwa yang ini pasti monster beruang. Monster beruang juga dibagi menjadi beberapa ras, dan Tang San tidak tahu ras mana itu. Ini adalah klan beruang yang kejam. Perlombaan pertempuran yang kuat di antara monster beruang adalah yang kedua setelah klan kerajaan terkuat di antara monster beruang. Bakatnya luar biasa dan kuat. Klan beruang dewasa yang kejam dilahirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 6 atau 7. Hantu bibi itu berbisik kepada Tang San dan Wang Yanfeng. Monster beruang memberitahu selanjutnya, tingkat 3 dapat mendaftar. Siapapun yang dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, atau tidak ada penantang lagi, adalah pemenang hari ini. Dengan lambaian tangannya yang besar, monster beruang mengumumkan dimulainya kompetisi tabrakan. Tang San bertanya kepada Wang Yanfeng di sebelahnya, guru, dalam kompetisi tabrakan, ketika kedua belah pihak bertabrakan, dapatkah Anda menggunakan keterampilan? Misalnya, gunakan keterampilan bakat untuk menyerang lawan Anda. Tentu saja bisa. Klan monster paling mendukung kekuatan. Meskipun kompetisi tabrakan adalah kompetisi yang paling mudah, selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menggunakan kemampuan apapun untuk menang. Klan monster selalu hanya melihat pemenangnya. Jangan tanya tentang prosesnya. Tang San tiba-tiba mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, guru, bisakah saya mendaftar? Hah? Wang Yanfeng terkejut, dan hantu bibi langsung menatap Tang San. Apakah kamu ingin mendaftar? Suara hantu bibi sedikit meninggi. Saya ingin mencoba. Anda dapat memenangkan uang. Tang San menunjuk ke hadiah pemenang di meja yang jauh. Wang Yanfeng masih tahu sedikit tentang kemampuan Tang San. Hantu bibi berbisik, itu terlalu berisiko.
Apakah Anda menang atau kalah? Itu tidak terlalu bagus. Tang San mengeluarkan selembar kain dari tangannya, yang dia bawa keluar dari hotel. Tang San segera menutupi penampilannya. Guru, hantu bibi, saya akan kembali sendiri setelah kompetisi selesai. Anda tidak usah peduli dengan saya. Dengan cara ini, saya tidak akan ketahuan, kata Tang San. Wang Yanfeng berpikir sejenak dan berkata, silakan, berhati-hatilah Tang San. Tang San berkata, guru, maka saya akan pergi. Saat dia berkata, dia menjadi pendek dan masuk ke kerumunan di belakangnya, Tang San langsung mendaftar untuk kompetisi tabrakan. Beberapa ronde sudah dimulai, yang tersisa di arena adalah Flash Leopard tingkat 4, segera Tang San menjadi pusat perhatian bagi monster sekitar, karena hanya sebagai pengikut manusia berani mengikuti kompetisi tabrakan, segera Tang San masuk ke arena, kompetisi dimulai, Flash Leopard tingkat 4 segera menyerang Tang San menggunakan pisau angin untuk menyerang Flash Leopard, terdengar sebuah ledakan, Flash Leopard sudah jatuh ke tanah dan meninggoy. Tang San juga menyerap darah tingkat 4 ini. Tang San sebagai pengikut serigala angin menang, semua monster bersorak. Ronde selanjutnya monster badak tingkat 4, monster badak langsung menyerang Tang San segera menembak dua pisau angin ke arah mata monster badak, segera Tang San menghilang, tiba-tiba muncul di atas monster badak dan menyerang mata monster badak, segera jatuh ke tanah dan diam-diam menyerap darah monster badak tingkat 4. Ronde selanjutnya ada monster elang tingkat 4, monster elang langsung menyerang Tang San lewat udara, ketika ditargetkan oleh monster elang, Tang San dengan santai menggunakan mata iblis ungu untuk menyerang mental monster elang, segera Tang San menembak dua pisau angin dan monster elang menghindar, tiba-tiba Tang San menggunakan tangan giok misterius untuk menamparkan bagian dada monster elang pun meninggoy. Tang San juga menyerap darah elang tingkat 4 ini. Tang San secara cepat mengalahkan 3 monster berturut-turut, para monster serigala angin bersorak, ronde berikutnya dikirim monster rusa badak, Tang San telah mendengar Wang Yanfeng menjelaskan secara rinci tentang jenis monster rusa ini. Mereka sangat istimewa, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Namun kemampuan alami monster rusa ini memang sangat khas. Kemampuan alami mereka disebut Lingki Xinyan. Kemampuan paling kuat dari kemampuan garis keturunan ini adalah kekuatan mental spiritual. Tang San juga tidak menyangka bahwa dalam kontes tabrakan ini, dia benar-benar akan bertemu dengan monster rusa badak ini. Segera terdengar suara mulai dari monster beruang, keduanya menyerang secara bersamaan. Tang San melompat ke atas kepala monster rusa kemudian menyerap darah tingkat 4 ini, dan segera lari mengambil hadiah kemudian menghilang begitu saja di kerumunan. Kembali ke hotel Wang Yanfeng dan hantu bibi juga sudah kembali, ketiganya sampai di hotel, Wang Yanfeng melirik Tang San dalam-dalam menghela nafas, kamu sangat berani kali ini. Tang San seketika menunjukkan wajah polos, dan mengatakan teh susu itu enak. Saya ingin menghasilkan uang, teh susu. Wang Yanfeng terkejut, menatap anak itu dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, jantungnya seperti terhalang oleh sesuatu. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba maju selangkah, menarik Tang San ke dalam pelukannya dan memeluknya. Tang San menundukkan kepalanya, pada saat ini, yang muncul di benaknya adalah senyum dan suara putra yang cantik ketika mereka bertemu hari ini. Jangan lakukan hal konyol seperti itu lagi. Ketika kamu ingin minum teh susu, beritahu guru bahwa guru akan membawamu untuk membelinya. Suara Wang Yanfeng tidak lagi keras, rendah dan hangat. Dari Wang Yanfeng, dia merasakan perasaan yang dibawa ayahnya kepadanya di kehidupan sebelumnya. Maaf guru, saya tidak akan impulsif lagi. Saya khawatir tentang itu. Tang San dengan tulus mengakui kesalahannya. Wang Yanfeng menyuruh Tang San istirahat. Tang San segera duduk sila berkultivasi untuk melihat hasil panen darah hari ini. Ada 3 darah baru, badak, elang, dan rusa. Tang San langsung melakukan beberapa eksperimen dengan darah baru. Sekian video kali ini, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.